Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Puput Ayu Saputri, dan teman Saya Anggi Anggraini. Dan saya Kenzi Irhab Evanandana. Nah, tujuan kami membuat video tugas ini adalah untuk memenuhi tugas PBL mata kuliah Manajemen Bisnis dengan dosen pengampu Pak Syahrir. Langsung aja ke pembahasannya. Analisis bisnis Mixway. Alasan kelompok kami memilih Mixway adalah yang pertama, franchise atau waralaba yang sudah dikenal banyak orang. Waralaba adalah sistem bisnis kemitraan di mana pemilik merek dan sistem yang terbukti sukses, yaitu pemberi waralaba, memberikan hak dan izin kepada individu lain, yaitu penerima waralaba, untuk menjalankan usaha dengan menggunakan nama, sistem operasional, dan standar merek yang sudah ada. Penerima waralaba wajib membayar sejumlah biaya, yaitu biaya awal dan royalti, sebagai imbalan atas hak dan dukungan yang diberikan. Contoh sukses sistem ini di Indonesia adalah gerai es krim dan teh Mixway, yang strategi waralabanya memungkinkan merek tersebut melakukan ekspansi gerai secara sangat cepat di berbagai daerah. Alasan yang kedua adalah memiliki data modal dan pendapatan yang jelas. Dan alasan yang ketiga adalah harga merakyat rasa yang dahsyat. Apa sih maksudnya harga merakyat dan rasa yang dahsyat? Nah, harga merakyat rasanya dahsyat adalah karena banyaknya masyarakat suka es krim Mixway dengan harga yang terjangkau mulai dari 10 sampai 20 ribu dan rasa es krim yang termasuk premium. Lanjut, awal berdirinya Mixway. Mixway didirikan oleh Zhang Hangshao di distrik Zhengzhou, Provinsi Henan, Tiongkok pada tahun 1997, yang dimana awalnya merupakan toko kecil di pinggir jalan saat masih mahasiswa semester 4. Zhang Hangshao memulai dengan menjual 3 produk murah, seperti es serut, es krim, smoothie, di sekitar sekolah pada saat musim panas. Pada saat itu, minuman dingin dan es krim dianggap sebagai produk mewah bagi mayoritas mahasiswa dan masyarakat berpenghasilan rendah. Produk-produk sejenis dijual dengan harga premium. Pada tahun 1999, usaha Zhang sempat mengalami beberapa masalah, tetapi Zhang tidak menyerah dengan kegagalan hingga membuka kedai es kedua yang ia beri nama Mixway Bingsek, yang artinya adalah istana es yang dibangun dengan salju yang manis. Zhang berfokus pada produk es krim sejak tahun 2006. Harga es krim semakin meningkat dan Zhang memformulasikan resep es krim agar dapat dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Dari sanalah Mixway terus menjual es krim dan memulai bisnis waralaba dengan tetap mempertahankan harganya yang murah. Kini Mixway telah memiliki lebih dari 10.000 kedai es krim di dalam dan di luar Cina, seperti di negara Vietnam, Singapura, Malaysia, dan tentu saja termasuk Indonesia. Di sini ada analisis modal. Modal awal yang digunakan Zhang Hangshao, pendiri Miso, hanya sekitar 4.000 yuan RMB atau setara dengan 7-8 juta saat itu, yang dipinjam dari tabungan neneknya pada tahun 1997. Pemilik Mixo menjual produk dengan harga 2 yuan atau setara 700-800 ribu dengan kompetitor 10 yuan. Pemilik mendapatkan keuntungan 100 yuan per hari atau 175 ribu. Nah, modal awal Zhang Hangshao gunakan untuk mesin serut es yang dirakit sendiri dari motor, turntable, dan cutter, freezer, meja lipat, beberapa bangku, serta peralatan dasar seperti pemotong dan pemutar, sewa ruko kecil pertama, dan stok bahan awal untuk produk es serut, es krim, serta smoothie. Nah, teman-teman yang tertarik untuk membuka gerai Mixo, teman-teman bisa menyiapkan modal awal sekitar 500-800 juta tergantung daerah masing-masing. Modal tersebut digunakan untuk deposit 40 juta, pelatihan produksi dan manajemen 3 juta,
Peralatan untuk gerai 189 juta, bahan baku awal 130 juta, renovasi gerai 200 sampai 450 juta, biaya manajemen per tahun 25 juta, dan biaya evaluasi 2 juta. Next. Di sini kita ambil rata-rata 680 juta dalam pembangunan awal gerai Mixu dan 30 juta pengeluaran tetap per bulannya. 早上好，中国！现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是速度与激情就比冰淇淋。 Oke, berikutnya kita akan membahas tentang keuntungan penjualan Mixu itu sendiri. Jadi untuk menghitung omset dari gerai Mixu ini sendiri, kan kami jelaskan skenario-nya. Jadi di sini kita ambil contoh saja, misalkan penjualannya dapat sekian. Tapi yang seperti kita tahu, bisnis Mixu ini sebenarnya sudah banyak banget pesaingnya. Mulai dari kopi 8 ribuan sampai kedai es krim yang bahkan sama persis dengan Mixu ini. Mulai dari harga maupun menunya, sangat mirip banget dengan Mixu. Jadi kita ambil sampel penjualannya itu yang realistis sedikit ya. Oke, pertama kita mulai dari yang paling murah, es krim cone 8 ribuan. Di sini misal mereka dapat 50 item per harinya, maka total bisa mendapatkan 400 ribu. Terus boba sundae 16 ribu, dapat sekitar 30 item, total 480 ribu. Lanjut brown sugar, ini termasuk minuman yang paling favorit di menu mereka, harga 19 ribu. Di sini misal dapat 30 item, jadi total 570 ribu. Terakhir ada menu kopi, harganya sama ya, 19 ribu, dikali 30 item jadinya sama 570 ribu. Nah, selanjutnya kita jumlahkan 4 variabel tadi, maka kita dapat total omset quarter per harinya sebesar 2.020.000. Di sini kita langsung cari omset bersih per bulannya saja. Jadi omset quarter hari yang tadi 2.020.000 itu kita kalikan 30 hari. Jadinya kita dapat 60.400.000 omset quarter per bulannya. Untuk melihat omset bersih per bulannya, kita kurangkan dari pengeluaran per bulan sebelumnya, yaitu sebesar 30 juta. Nah, akhirnya kita dapatkan omset bersih sebulannya sebesar 30.400.000. Dan yang harus diingat, omset per bulannya yang 30 juta sekian ini tuh, mereka bisa dapetin kalau berhasil menjual setidaknya 140 item yang tadi disebutkan. Kalau memang penjualannya lebih banyak ya, maka omsetnya bisa lebih dari 30 juta. Dan untuk balik modalnya sendiri, kalau misalkan omsetnya dapat 30.400.000, maka mereka butuh setidaknya hampir 2 tahun untuk balik modal. Ya memang sangat lama sekali, karena itu tuh penjualan yang paling minimal buat mereka. Oke, bagi kalian yang ingin bertanya, bisa silahkan komentar saja, nanti bakal dibalas sama kelompok kami. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami kelompok 10, Kenzi, Puput, dan Enji. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi yang barusan kami bahas dapat membuka mata kalian, dan siapa tahu jika ada yang tertarik untuk bermitra dengan Mixu. Dan ya, akhir jangan lupa di like video ini supaya editornya makin semangat bikin video kayak gini lagi ya. Oke, dadah. Dan Dadah, subscribe guys.